Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar matematika tingkat SMA SMK dengan materi yang akan saya bawakan, yaitu tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan video-video berikutnya. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu subnya tentang fungsi kuadrat. Ayo kita bahas sama-sama. Ini persamaan dan fungsi kuadrat dengan sub pokok bahasannya yaitu fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat ini yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang pertama bentuk umumnya ya. Bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c ya, dimana dengan a, b, c terdefinisi dalam bilangan real. A tidak boleh sama dengan 0. Kalau A nya sama dengan 0 itu dia bukan persamaan kuadrat ya, hilang x kuadratnya. Sudah. Grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola nanti. Grafik fungsinya berbentuk parabola. Grafiknya berbentuk parabola. Dan D merupakan diskriminan. Diskriminan. Atau diskriminan maksudnya di sini pembeda. Ciri-ciri dari fungsi kuadrat. Yang nomor A, jika A lebih besar 0. Jika A lebih besar 0, maka parabola sama dengan kurva ya. Maka parabola atau kurva sama dengan kurva. Kita pakai parabola aja ya. Parabola terbuka ke atas. Parabola terbuka ke atas. Dan mempunyai titik balik. Dan mempunyai titik balik minimum. Ke bawah ada minimum, min yang dicari, negatif yang dicari ya. Karena begitu. Yang B, jika A lebih kecil daripada 0, maka parabola terbuka ke bawah dan punya titik balik maksimum. Dia terbuka ke bawah, maksimum, puncaknya di atas, positif yang dicari, terbuka ke bawah. Yang C, jika D lebih besar daripada 0, maka parabola ini maksudnya memotong sumbu X di dua titik berbeda. Yang D, jika D sama dengan 0. Jika D sama dengan 0, maka parabola memotong sumbu X di satu titik. Di satu titik. Dalam kurung menyinggung. Ini menyinggung ya. Dalam kurung menyinggung. Yang E, jika D lebih kecil daripada 0, maka parabola tidak memotong sumbu X atau
letak grafiknya di atas atau di bawah sumbu X gitu ya. Nanti lebih jauh akan kita gambar. Nah, ilustrasinya ini. Yang pertama, A lebih besar 0, maka kurvanya terbuka ke atas. A lebih besar 0, langsung ya, A lebih besar 0 gabung dengan D. D lebih besar 0, maka dia memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Begitu dia, dua titik yang berbeda nih dipotong, terbuka ke atas. Ini pernyataan terbuka ke atas, yang ini dua titik yang berbeda. Terus D lebih besar 0, kok D, A dulu ya. A lebih besar 0 nih, A lebih besar 0, D sama dengan 0. Berarti dia memotong sumbu X di satu titik. Begitu deh. Nah, ya, satu titik. Yang berikutnya, A lebih besar 0, D lebih kecil 0, maka dia tidak memotong. Dia terbuka ke atas, tidak memotong. Yang berikutnya, A kurang dari 0, D lebih besar 0. Terbalik, mengkling dia. Tuh di dua titik. Ini loh yang potong. Berikutnya, A lebih kecil 0, D apa nih, sama dengan 0. Itu dulu. Gini dia. Nah, itu deh. Yang ke berikutnya ini kecilan sekarang. A lebih kecil 0, D lebih kecil 0. Begini dia. Nah, itu ya. Itu gambar-gambarnya. Nah, silakan dibuat seperti itu. Sekarang kita lanjut, tadi kita belajar konsep, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Yang kedua, yang pertama itu tentang bentuk umum. Yang kedua, persamaan sumbu simetri. Sumbu simetri titik ekstrem, nilai ekstrem dulu. Nilai ekstrem. Dan koordinat puncak atau koordinat titik ekstrem, koordinat puncak itu ya, atau titik ekstrem. Nah, yang ke A, kita masuk ke sumbu simetri. Sumbu simetri adalah garis yang membagi. Sumbu simetri adalah garis yang membagi grafik fungsi kuadrat menjadi dua bagian yang sama atau simetris. Garis yang membagi grafik fungsi kuadrat menjadi dua bagian yang sama atau simetris ya. Persamaannya, X sama dengan min B per 2A. Yang ke B, nilai ekstrem gitu ya. Nah, silakan, nilai ekstrem adalah nilai ekstrem fungsi kuadrat adalah nilai maksimum dan minimum dari fungsi kuadrat. Nilai maksimum dan minimum dari fungsi kuadrat. Itu nilai ekstrem ini Y sama dengan, nilai ekstrem ini sama dengan Y sama dengan D per min 4A, di mana D-nya ini B kuadrat min 4AC per min 4A. Terus yang C
titik ekstrem. Nah, titik puncak maksudnya, koordinat titik puncak. Titik ekstrem ini X, Y. Ini P ya. P, X, Y. Sama dengan X-nya apa tadi? Min B per 2A, B kuadrat min 4AC per min 4A. Itu dia ekstrem, nilai dari itu. Nah, contoh kita akan tulis diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 5. Tentukan yang A sumbu simetri, yang A persamaan sumbu simetri, yang B nilai ekstrem fungsi kuadrat tersebut, yang C koordinat titik puncak. Silakan tulis sendiri. Kita jawab langsung ya. Yang A persamaan sumbu simetri, itu rumusnya X sama dengan min B per 2A. Ini di sini A-nya sama dengan 1, B sama dengan min 6, C sama dengan 5. Ini harus dibuat dulu biar tidak keliru. Sehingga X sama dengan min B, B-nya berapa? Min 6 per 2A, per 2 kali 1, A-nya 1. Ini sama dengan 6 per 2, 3. Yang B, yang ditanya B apa? Nilai ekstrem. Nilai ekstrem itu sama dengan Y, D sama dengan B kuadrat min 4AC. Langsung sini ya, min 4A sama dengan Y sama dengan B nya min 6 kuadrat min 4 kali A nya 1, C nya C5 ya 5 per min 4 kali 1. Ini 36 dikurang 20 per min 4. 36 ini sama dengan 16 per min 4. Min 4. Ini nilainya min 4. Sehingga puncaknya yang C apa dia? Yang C nya koordinat titik puncak. P sama dengan X, Y. Maka P puncaknya X nya 3, min 4. Itu ya. Bisa karena nilai gambar. Kalau sudah, kita masuk ke berikutnya. Sekarang bagaimana caranya menggambar grafik fungsi. Nomor 3, menggambar atau sketsa ya, grafik. Menggambar atau sketsa grafik fungsi. Silakan catat langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya. Nomor A, menentukan titik potong sumbu X jika Y sama dengan 0. Yang B, menentukan titik potong sumbu Y jika X sama dengan 0. Yang C, menentukan sumbu simetri. Yang D, menentukan apa? Nilai ekstrem. Yang E, menentukan koordinat titik puncak.
Yang F menentukan titik yang lain jika diperlukan. Tapi di sini yang F biasanya saya tidak pernah gunakan ya. Hampir tidak pernah gunakan. Begitu ketemu sampai menentukan koordinat titik puncak, sudah kita bisa ketahui gambar. Ya. Itu jika diperlukan saja. Contoh. Gambarlah grafik fungsi break. Gambarlah grafik fungsi. Gambar grafik fungsi dari Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8 gitu ya. Langkahnya nomor 1 pakai A ya. Yang A menentukan titik potong sumbu X jika Y sama dengan 0. Itu dia. Sehingga ini Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8. X kuadrat min 6X plus 8, Y nya ganti 0 sama dengan 0. Buatnya dari belakang. Dah, faktorkan X. Kalau tidak bisa difaktorkan, gunakan melengkapkan kuadrat sempurna. Kalau tidak bisa, pakai rumus ABC lebih cepat. Ini yang jelas ada min 3, min 2, min 4. Nah, dikalikan supaya 8, dijumlahkan min 6. Min 2 kali min 4, min 2 kali min 4, 8. Betul ya. Sudah? Sehingga pisahkan ini merupakan pernyataan pembuat 0. Pisahkan sekarang X min 2 sama dengan 0. X sama dengan 2. Atau X min 4 sama dengan 0. X sama dengan 4. Yang B nya kita buat di sini ya, irit kertas. Yang B, titik potong sumbu Y jika X sama dengan 0. Ini titiknya dulu 2,0 dan 4,0. Itu titik potong sumbu Y jika X sama dengan 0. Sudah? Persamaannya Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8. Y sama dengan 0 kuadrat min 6 kali 0. 6 kali 0 nih ya, plus 8. Y sama dengan 8. Sehingga titiknya di sini 0,8. Sudah? Titiknya 0,8. Sekarang kita ke C. Yang dicari yang C apa? Menentukan sumbu simetri. A, B. Menentukan titik potong dia, menentukan sumbu simetri. Sumbu simetrinya yaitu X sama dengan min B per 2A. Ini persamaannya dia A sama dengan, dari sini 1 B min 6 C 8. Ini dia, ini yang akan digunakannya. Sama dengan min 6 per 2. Berapa? 3 ya. Sumbu simetri. Yang di sini yang D bukan sumbu simetri. Setelah sumbu simetri apa? Nilai ekstrem. Nilai ekstrem Y sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4 min 6.
kuadrat min 4 kali 1 kali 8 per min 4 kali 1. 36 kurang ini kali ini 32 per min 4. Berapa? Ini 4 per min 4 min 1. Nah, di sini ya. Titik ekstrim berapa? Titik ekstrimnya di sini 3 min 1. Ini P puncak ya. 3, min 1. Ini dia puncak. Ini nanti titik-titik yang akan kita gunakan. Sehingga grafiknya dibuat saja begini. Yang paling di sini berapa pertama? 2,0 1 2 2,0 1 2 3 4 2,0 4,0 di sini. Terus itu 0,8 1 2 3 4 5 7 8 kurang lebih di sini ya. Y X 8 di sini. 1 2 3 4 6 7. Terus di sini min 1 min 2 min 3 dan seterusnya. Nah di sini titik apa lagi? 3, min 1 di sini dia berarti. Anggap saja dia agak turun dikit ya untuk pembedaan di sini. Nah, dibuatlah. Gimana caranya nih? Itu dia. Nyari ini. Nah, itu. Sudah kita perkirakan, tidak usah nyari titik yang lain lagi. Ini dia Y sama persamaan Y sama dengan X kuadrat min 6 X plus 8. Itu grafiknya ya, seperti itu. Gampang. Kita masuk ke bahasan lagi satu lagi. Kalau sudah nomor 3, sekarang ke yang keempat, lagi satu bahasan. Sekarang menyusun persamaan fungsi kuadrat. Persamaan fungsi kuadrat. Nah, kalau tadi kita dari fungsi kuadrat ke membuat grafik, sekarang dibalik, dari grafik kita menyusun ke persamaan fungsi kuadrat. Langkah-langkahnya nih ada 3 rumus sendiri ya yang digunakan. Yang A, grafik ditulis saja biar kita tidak lupa. Grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di A X1,0 dan B X2,0 serta melalui titik tertentu, melalui sebuah titik tertentu. Maka rumus yang digunakan Y sama dengan A kali X min X1 kali X min X2. Ini dia. Jika nanti ada grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di A sama dengan X,0 dan di B sama dengan X,0 serta melalui sebuah titik tertentu, maka rumus ini yang digunakan ya. Terus yang B,
Jika ada grafik fungsi kuadrat memotong, jika ada grafik fungsi kuadrat menyinggung, bukan memotongnya, menyinggung sumbu X di A X1 1,0 dan melalui titik tertentu. Maka ini rumusnya Y sama dengan A kali X min X1 kuadrat. Jika hanya terdiri dari satu titik menyinggung, ya. Yang C, jika ada grafik fungsi kuadrat melalui titik puncak atau titik balik, yaitu P XP, nah, YP, XP, YP, dan melalui sebuah titik, maka gunakan rumus Y sama dengan A kali X min XP kuadrat plus YP. Ini dia. Itu deh. Nah, contohnya kita berikan contoh satu saja ya. Contohnya, perhatikan gambar. Biasanya di ujian sebelumnya begini nih. Contoh, perhatikan gambar. Saya perkirakan ya, dengan angka-angkanya di sini biasanya. Ini min 1, di sini 2, di sini 1. Cuma diberikan begitu saja, tidak ada angka lain. Nah, berarti yang Y ini X. Tentukan persamaan fungsi kuadrat dari grafik tersebut. Persamaannya. Berarti ini puncak. Kita yang menganalisa ya. Kalau ada lengkung begini, ini puncaknya, titik balik. Berarti di sini yang inilah kita buat menjadi puncaknya P 2, min 1. Terus yang ini A nya min 1, 1, min 1,0. Itu dia. Persamaannya apa tadi? Persamaannya ini. Sini aja ya. Sehingga gunakan rumus yang ini. Kita analisa di sini dulu. Yang A 1,0 ini X-nya sama dengan 1, Y sama dengan 0. Terus yang P 2, min 1 ini XP-nya 2, YP-nya min 1. Itu dia. Kita yang menganalisa ya. Sehingga ini rumusnya Y sama dengan A kali X min XP kuadrat plus YP. Sehingga ini masukkan kerang, Y nya 0, A kali kita cari. Ini cari A.
Cari A. Cari A. Itu ya. Cari A dulu. X-nya berapa? X-nya dari 1 kurang XP 2 kuadrat plus YP min 1. Itu dia. Sehingga ini 0 sama dengan A kali min 1 kuadrat min 1. 0 sama dengan ini berapa? 1A ya, min 1. Ini pindah ke sini. 1 sama dengan 1A. A sama dengan 1 ya. Hanya 1. Baru substitusi. Dia. Masukkan ke rumus awal lagi. Y sama dengan A kali X min XB kuadrat plus YB. X-nya biarkan sekarang. Yang ini dibuang. Y sama dengan 1 kali X min 2 kuadrat plus min 1. Itu dia. Lanjut di sini ya. Kurang kerasnya. Tuh, dari situ sudah seperti itu udah. Selesaikan sekarang itu. Biar dia pas. Nah, ini jadi. Selesaikan biar itu kelihatan. Nah, Y sama dengan 1 enggak usah tulis ya, sudah kali 1 sudah habis ya. Ini aja buat X kuadrat, ini kalikan 2 kali X, 2X kali min 2 min 4X. Min 2 dikuadratkan plus 4 min 1. Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Inilah dia persamaan. Ya, jadi persamaan dari fungsi kuadrat itu adalah ini. Ya. Nah, sekarang supaya lebih memantapkan lagi kita coba soal ya. Silakan kalian yang cari. Soal nomor 1. Sketsa grafik, artinya gambar grafik. Sketsa grafik dari fungsi yang A X kuadrat min 7X min 2, yang B min X kuadrat plus 7X plus 2. Saya balik, sorry ya, ini seharusnya F, seharusnya Y sama dengan ya, harus ada pernyataan Y ya. Sorry. Ini Y sama dengan X kuadrat min 7X min 2. Yang ini Y sama dengan min X kuadrat plus 7X plus 2. Bolak-balik di situ. Ya, bagaimana gambarnya coba kalian. Yang nomor 2. Tentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui. Tentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui titik baliknya P 1,5 jika diketahui P 1,5 melalui titik A 2,2. Itu ya. Silakan dikerjakan itu. Nah, demikian pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Saya Heri, mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengerjaan atau salah dalam menyelesaikannya. Terima kasih, sampai jumpa. Bye bye.